Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Alhamdulillah ketemu dengan saya Pidianto. Kita dalam pembahasan 3 in 1. Kemarin kita sudah membahas buku On Tyranny, kemudian kita juga sudah menyelesaikan buku How Democracy Dies karangan Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, dan alhamdulillah kita sekarang masuk pembahasan yang ketiga, buku yang ketiga, Longing for the Lost Caliphate. Dan ini pembahasan yang kedua ya guys, setelah pembahasan sebelumnya yang pertama, dan sekaligus ini pembahasan yang terakhir menutup program 3 in 1 kita. Nah, Longing for the Lost Caliphate, ini dari covernya menggambarkan bagaimana khilafah Abbasiyah yang terakhir, Al-Mu'tasim ya, dia tunduk kalah di bawah ini sosok Hulagu Khan ini ya, dalam gambar ini. Dan ini gambarnya Tante Mona Hasan. Oke guys, kita langsung ke daftar isi. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Di sini ada 6 bab ya guys. Kemudian ada satu bab introduction pengantar dan satunya lagi bab epilog atau penutup. Oke, kita masuk bab di kekalahan Ottoman guys ya. Ottoman defeat early 1920s, awal-awal tahun 1920-an guys. Nah, saat itu kita tahu bahwasannya keadaannya khilafah itu kalah dari Perang Dunia Pertama melawan sekutu ya, termasuk negeri-negeri kaum muslimin, termasuk kita di Indonesia itu di bawah jajahan barat ya. Nah, di sini dijelaskan misalnya di Muslim di North Afrika, Afrika Utara itu kemudian dia dijajah oleh Prancis dan Italia. Kemudian subdued by the British in Egypt and India. Jadi di Mesir dan India itu dijajah oleh Inggris and dominated by the Dutch in the Indonesian archipelago, guys. Jadi di sini dicatat secara khusus oleh Tante Mona ya, di kepulauan Indonesia itu kaum muslimin dijajah oleh Belanda. Nah, yang menarik ini guys, ada statement aspired toward the preservation of the Ottoman Empire as the rightful Islamic Caliphate of their age. Nah, ini menarik banget guys. Jadi kaum muslimin Indonesia walaupun dia di bawah dominated Dutch ya, mereka apa? Aspired ya, bercita-cita toward the preservation of Ottoman Empire untuk apa? Memelihara, mempertahankan Ottoman Empire as the rightful Islamic Caliphate, sebagai khilafah Islam yang benar ya, of their age, dalam masa mereka guys. Ini menarik sekali ya. Jadi ketika kita dijajah dulu, itu kita sudah punya aspirasi untuk apa? Preservation, untuk memelihara dan mempertahankan khilafah Ottoman atau khilafah Utsmaniyah. Ini luar biasa guys ya. Bahkan ini ada yang menarik lagi ya, having been shocked by the Ottoman defeat in the First World War ya. Jadi ketika Ottoman itu kalah kan guys pada Perang Dunia Pertama oleh sekutu. Nah, itu Muslim Indonesia disparage ya, mereka meremehkan. Meremehkan siapa? Meremehkan sekutu ya, yang saat itu menduduki Istanbul. Nah, saat itu kan kalah ya guys, Khilafah Utsmaniyah Perang Dunia Pertama itu kalah melawan sekutu, kemudian sekutu itu menduduki Istanbul. Nah, ini Indonesian Muslim disparage, dia meremehkan, memandang rendah, ya seolah-olah itu insulting gitu ya, menghina sekutu saat itu dengan mengatakan apa? Bahwasanya mereka lakukan itu in acting against the Caliph, ya. Maksudnya ketika mereka itu menduduki Istanbul, itu in acting against the Caliph, itu dia dalam tindakan yang melawan khilafah, were interfering with the entire Muslim world, ya. Bahwasanya mereka itu berurusan dengan seluruh kaum muslim dunia gitu guys. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ketika khilafah Utsmani kalah dari Perang Dunia Pertama, itu ada respon yang sangat menurut saya mengejutkan ini dari Indonesia Muslim, ya, kaum muslimin Indonesia, menyatakan meremehkan sekutu dan mengatakan ketika mereka melawan khilafah, itu sungguhnya mereka melawan seluruh kaum muslimin di dunia, guys. Ini kan luar biasa. Nah, ini terus saya cari, guys, catatan kakinya ternyata ada, ya. Ini dikutip dari sebuah buku referensi yang judulnya Muslims of the Dutch East Indies and the Caliphate Question, ya, karangan Van Bruynesen. Ya, ini guys, di halaman 264, nanti bisa dicek. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sama-sama tahu pada tanggal 3 Maret tahun 1924 itu hari yang sangat menyedihkan bagi umat Islam seluruh dunia, karena saat itulah abolition of the Caliphate. Ini ada beritanya di berbagai koran, dan ini adalah foto Khalifah Abdul Majid II itu kemudian dia diasingkan, guys ya. Oke. Nah, dia diasingkan di ini, guys, sebuah hotel yang namanya La Grand Hotel di Switzerland, ya. Nah, pada tanggal 11 Maret, ya, berarti kurang lebih 3 Maret, 11 Maret, sekitar semingguan lebih, Khalifah Abdul Majid, yes, yang kemudian diasingkan itu
kemudian didatangi oleh banyak news agencies ya, news agencies ya. Jadi kantor-kantor berita yang terkenal ya, misalnya Reuters, Hafazworth, Stephanie ya. Nah, kemudian dia sedang beristirahat katakanlah di Grand Hotel des Alpes in Territet, Switzerland ya, melihat ini view Lake Geneva ini. Jadi ketika di situ dia didatangi oleh para wartawan untuk meminta keterangan tentang abolismennya itu ya. Nah, sehari sebelumnya, ini menarik ya, sehari sebelumnya Muslim di Egypt, di Mesir, di India, di Indonesia itu mengirimkan telegram ya, pesan bahwasannya betapa mereka sedih dan concern ya atas dihancurkannya, diruntuhkannya, diabolisnya khilafah Turki Utsmani, begitu guys ya. Dan ini para jurnalis yang tadi disebutkan itu Reuters, Hafazworth dan lain sebagainya itu sedang menunggu di lobi hotel untuk kedatangan sang khalifah yang sudah diasingkan itu ya, such an eminent personage ya, sebagai seorang personifikasi atau tokoh yang sangat terkenal ini guys. Ya. Nah, ini yang menarik ya dalam bab in international pursuit of a caliphate. Jadi upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar internasional untuk ya semacam merestore ya kekhilafahan itu. Dan yang menarik ini ada di Indonesia, guys. Jadi Mbak Mona Hasan, Tante Mona Hasan menyoroti secara khusus ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Ya, ini disebutkan di dalam di Indonesian Archipelago, a coalition of Syarikat Islam Muhammadiyah Al-Irsyad. Ya, jadi koalisi antara ormas-ormas Syarikat Islam Muhammadiyah dan Al-Irsyad convened a special meeting in Surabaya, mengadakan pertemuan khusus di Surabaya on their local and national leaders, ya. Dengan pemimpin lokal dan nasional mereka, as well as locally influential scholars ya. Demikian juga para ulama-ulama yang punya pengaruh besar ya, ulama lokal yang punya pengaruh besar pada tanggal 4 Oktober dan 5 Oktober 1924. Apa agendanya? To discuss whether or not to send a delegation to the upcoming conference in Cairo. Nah, apakah mereka akan mengirim delegasi atau tidak untuk konferensi pasca runtuhnya khilafah di Kairo. Jadi setelah runtuhnya khilafah itu guys, ada banyak konferensi-konferensi dan itu diselenggarakan cenderung berturut-turut walaupun tidak seterusnya ya. Nah, ini kemudian mereka koalisi ormas-ormas Islam, Syarikat Islam Muhammadiyah Al-Irsyad itu tengah membicarakan apakah kita akan mengirim utusan ke sana atau tidak. Nah, kemudian ini ada yang menarik ya, setting meeting stone ya. Syarikat Islam leader Raden Omar Said Cokro Aminoto gave a soaring emotional speech ya. Jadi salah seorang leader dari ormas tadi ya, Raden Omar Said Cokro Aminoto itu give a soaring emotional speech ya. Soaring itu menggebu-gebu guys. Jadi memberikan pidato yang berapi-api, menggebu-gebu gitu ya. About al-Muslim need for a khalif as their temporal and spiritual leader. Ya, tentang kebutuhan kaum muslimin sebagai sosok khilafah itu. Ya, sebagai their temporal and spiritual leader. Nah, ini luar biasa, guys. Jadi saat itu ketika khilafah runtuh, reaksi dari kaum muslimin di Indonesia itu luar biasa. Ya, mereka semua mengatakan khilafah itu perlu ada, wajib ada. Bahkan perlu nggak kita mengirim delegasi untuk konferensi yang ya upaya-upaya semacam restoring lah gitu ya terkait khilafahan yang diabolis tanggal 3 Maret 1924. Ini luar biasa menurut saya, guys ya. Nah, ini masih international pursuit of caliphate dan kita masih melihat di Indonesia ya. Bahkan disebutkan di sini Muhammadiyah leader ya Haji Fakhruddin further proposed that rather than taking instantaneous decision daripada kita membuat keputusan-keputusan yang instan yang ad hoc gitu ya, yang temporer, a caliphate committee ya should be established to deliberate carefully and pave the way for the necessary delegation to Cairo. Jadi sebaiknya daripada membuat keputusan-keputusan yang spontan, yang ad hoc ya, yang mendadak, yang temporer, Haji Fakhruddin menyarankan dibuat Caliphate Committee ya, komite khilafah ya, dia itu harus diadakan, should be established untuk apa? Ya, untuk mengkaji secara hati-hati dan membuat tahapan-tahapan jalan ya, the way for the necessary delegation to Cairo, intinya untuk mensukseskan pengiriman delegasi ke Kairo dari ormas-ormas Islam tadi, guys. Nah, ini tetap luar biasa, ini
sampai ya Haji Fakhruddin itu mengusulkan membuat komite khilafah yang khusus untuk membahas bagaimana respon dan cara Indonesia berpartisipasi dalam konvensi khilafah internasional yang diadakan di Kairo itu, guys. Ini sebuah aspirasi yang luar biasa menurut saya. Ketika khilafah runtuh, kesadaran kaum muslimin saat itu, ya guys, itu betul-betul mereka memandang ini sebuah perkara yang besar, ya, sampai mereka mengkaji sedemikian rupa. Ya. Nah, kemudian the committee that was established as a result of this suggestion, the Central Committee Khilafat was compromised both traditional and reformist. Ya, jadi komite yang didirikan itu yang bernama Central Committee Khalifat, ya, itu akan mengakomodir baik dari kalangan tradisionalis, ya, ulama-ulama tradisionalis dan reformis, ya, dan mereka prepared an extraordinary in this Al-Islam Congress, ya, mereka akan mengadakan Kongres Al-Islam Hindia yang itu diadakan di Surabaya tanggal 24 sampai 26, guys. Jadi yang komite yang tadi diadakan itu akan melibatkan elemen-elemen tradisionalis dan reformis dan akan mengadakan kongres. Jadi sampai mengadakan kongres, ya. Jadi bagaimana respon kaum muslimin Indonesia, ya, kemudian bagaimana cara mengirimkan delegasi itu sampai diadakan kongres tanggal 24 sampai 20 Desember 1924. Ini juga tempatnya di Surabaya. Ini ngomong-ngomong ada yang dari Surabaya. Nah, itu berarti sebuah kota yang sangat bersejarah, guys. Nah, bahkan di sini disebutkan oleh Tante Mona, ya, The Traditionalist Association Nahdlatul Ulama was born in January 1926 as a result of these activities to resolve the Khalifah dilemma, guys. Jadi NU, ya, NU yang sekarang antum tahu semua, yang Anda tahu semua itu lahir tahun 1926 bulan Januari as a result of these activities to resolve of Khalifah dilemma. Jadi NU itu berdirinya untuk apa? Untuk meresolve dilema-dilema khilafahan, guys. Isu-isu khilafah runtuh ini, kemudian bagaimana kaum muslimin Indonesia bereaksi, ya, apa yang harus kaum muslimin Indonesia lakukan, bagaimana pengiriman delegasi dan seterusnya. Itulah, ya, yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, guys. Ya, ini disebut di bukunya Mbak Mona di bab In International Pursuit of Caliphate. Ya, ini luar biasa. Nah, bahkan di sini disebutkan but logistical problem prevented the dispatch of their two elected delegates, ya. Nah, mereka sudah menunjuk 2 delegasi, tapi ada masalah logistik, guys, sehingga dari NU ini tidak bisa berangkat, dari Nahdlatul Ulama tidak bisa berangkat. Siapa kedua delegasi tersebut? Disebutkan di sini Kiai Asnawi of Kudus dan Kiai Bistri Sansuri dari Jombang, guys. Nah, ini luar biasa ternyata respon dari ulama kita begitu luar biasa merespon runtuhnya khilafah. Begitu gegap gempita, begitu semangat, ya, tidak ada yang bilang khilafah itu nggak wajib, bukan ajaran Islam, enggak. Semua bilang khilafah wajib, ajaran Islam, umat Islam perlu. Ya, ini sejalan dengan apa yang pembahasan di Conceptualizing of the Caliphate kemarin, guys. Ketika Mbak Mona Hasan itu merujuk referensi-referensi klasik di awal, semua menunjukkan itu wajib. Khilafah adalah wajib, obligation, ya, wajib. Nah, ini di sini ternyata di bab ini itu dikuatkan lagi bahwasanya kaum muslimin di Indonesia juga confirm sama khilafah itu wajib, ya, bahkan mereka dengan gegap gempita membuat komite khilafah, membuat pertemuan-pertemuan, mengirimkan dan seterusnya, ya. Ya, ini menunjukkan inilah seharusnya kita bagaimana merespon khilafah itu, guys, ya. Ya, dengan gegap gempita, dengan semangat dan meyakini itu adalah sebuah kewajiban. Oke, guys, kita masuk di bagian terakhir di bukunya Mbak Mona, itu ditutup dengan epilog, ya, epilog atau penutup yang judulnya The Swirl of Religious Hopes and Aspiration. Ya, swirl itu pusaran. Jadi kalau terjemahkan itu pusaran harapan-harapan religius, ya, harapan-harapan dan aspirasi-aspirasi religius. Nah, di sini ada yang menarik, guys. Di sini disebutkan saat ini itu ada 3 kekuatan atau aspirasi terkait dengan khilafah. Nah, yang pertama itu adalah Muslim Brothers atau Ikhwanul Muslimin, ya, has articulated modernist, ya, dia mengartikulasikan gagasan lebih modernis, akomodasionis, ya, akomodatif, ya, kemudian gradualist solution to the dilemma of caliphal absence, ya. Kemudian mereka membuat solusi-solusi yang sifatnya gradual, tahap, ya, atau kalau bahasa di kitab itu islahiyah,
ya, by placing an emphasis on comprehensive social, educational, cultural, economic, and political reform, as well as international cooperation among Muslim major countries. Nah ini guys, ini Ikhwanul Muslimin, ya, Muslim Brothers, ya. Ini salah satu yang akan melakukan shaping, ya, pembentukan bagaimana nanti khilafah ke depan. Nah kemudian yang kedua, ya, Mbak Mona itu menjelaskan, on the other hand, the ideologically purist, ya. Jadi apa ini? Secara ideologis itu murni, ya, radikal, revolutionary, and paradoxically non-violent liberation party or Hizbut Tahrir, ya. Jadi dikatakan di sini ideologically purist, radikal, revolutionary, and paradoxically non-violent, ya, liberation party. Jadi itu secara ideologi murni, ya. Kemudian radikal, kalau tadi itu gradual, ini radikal. Kalau tadi gradual itu islahiyah, kalau ini radikal itu inkilabiyah, ya guys. Kemudian revolutionary, ya, tadi inkilabiyah. Kemudian paradoxically non-violent, ya. Tanpa kekerasan, tapi Mbak Mona mencantumkan paradoxically, ini maksudnya dia kurang begitu paham mungkin. Tapi sekaligus menurut saya ini positif, guys, karena ini menunjukkan bahwasannya memang Mbak Mona itu dia bukan pro khilafah, berarti dia objektif, ya. Jadi semua yang dipaparkan argumen-argumennya itu adalah objektif, ya guys. Nah, kenapa dia bilang paradoxically non-violent di sini? Karena mungkin dia satu sisi memahami Hizbut Tahrir ketika berdakwah untuk mendirikan khilafah itu tidak menggunakan kekerasan, satu sisi. Tapi sisi yang lain, Hizbut Tahrir juga mewajibkan jihad, ya, bahkan jihad dalam artian jihad ofensif yang itu dipimpin oleh negara, ya guys, negara yang legitimate, ya. Itu wajib, ya, untuk menghilangkan halangan-halangan fisik dari dakwah. Nah, begitu. Mungkin dia kurang begitu paham, akhirnya dia menyebut paradoxically non-violent, tapi maksudnya seperti itu. Ya, untuk berdakwah membangun masyarakat peradaban negara Islam itu memang non-violent, ya. Lama dia tanpa kekerasan, atau la unfiyah, ya, tanpa kekerasan. Begitu, guys. Ya, tetapi ketika khilafah sudah berdiri sebagaimana Rasulullah dulu di Madinah, maka ketika dakwah itu juga ada jihad untuk menghilangkan rintangan-rintangan fisik yang menghalangi dakwah. Nah, ini disebutkan Liberation Party or Hizbut Tahrir, ya. Dan Hizbut Tahrir ini frames, ya, dia memframekan demokrasi, kapitalisme, nationalism as obstacle to their vision of the Islamic Caliphate. Ya, bahwasanya demokrasi, kapitalisme, dan nasionalisme itu sebagai halangan atas visi mereka terhadap khilafah Islam. As an utopian panacea, ya, sebagai obat mujarab, ya, for the ills of the 20th and 21st centuries. Jadi khilafah itu dipandang sebagai panacea tadi, ya, obat mujarab dari penyakit-penyakit abad 20 dan 21, guys. Nah, ini memang, ya, bisa dikatakan cukup objektif pandangan-pandangan Tante Mona Hasan ini. Dan yang terakhir, conversely, ya, the avowed non-violent Hizbut Tahrir in their call for the caliphate has constitute a major source of irritation for Salafi jihadis. Jadi kelompok yang ketiga ini merasa iritasi, ya, mengalami semacam penolakan atau dia ketidaksetujuan dengan konsep non-violentnya Hizbut Tahrir. Nah, kemudian ada muncul Salafi jihadi ini yang kemudian lebih akomodatif terhadap fisik, ya guys. Nah, dari sini tentunya kita berharap insya Allah yang tengah ini, ya guys, yang bisa mendirikan khilafah Islam. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir, guys, ini sebagai penutup program 3-in-1 kita, saya ingin menyimpulkan mulai dari buku On Tyranny, kemudian How Democracy Dies, dan diakhiri oleh buku Tante Mona Hasan, The Longing for the Lost Caliphate. Nah, saya akan mengambil sebuah hadis, ya. Sebuah hadis, ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Takunu nubuwah fikum masyaallah antakun, akan datang kepada kalian masa kenabian dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha. Kemudian ketika Allah berkehendak Allah akan mengangkatnya, ya. Summa takunu khilafatun ala min hajihin nubuwah, dan kemudian akan datang masa khilafah yang berjalan di atas jalan kenabian. Fatakunu masyaallah antakun, dan atas kehendak Allah itu masa itu akan ada, ya. Summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha, ya. Dan kemudian Allah akan mengangkat ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya.
ya. Kemudian yang berikutnya, yang fase yang ketiga, tsumma takunu mulkan adon, ya. Akan ada masa kekuasaan yang menggigit. Nah, ini di sini ada yang menafsirkan mulkan adon ini adalah masa setelah Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi kalau masa ini sudah jelas ya kan, nubuwah itu masa kenabian, kemudian khilafah ala minhaji nubuwah ini masa Khulafaur Rasyidin, kemudian ketika Allah menggendakinya itu berakhir, kemudian setelah itu summa takunu mulkan adon. Nah, mulkan adon ini ulama menafsirkan adalah masa-masa kerajaan yang menggigit, ya. Jadi menggigit itu kan kekuasaannya tidak mau dilepaskan ya, guys. Ya, padahal dia mati. Nah, ketika dia mati itu terus gimana? Ya dilanjutkan oleh putra mahkota. Nah, makanya disebut dengan mulkan adon, ya, kekuasaan yang menggigit. Ya. Fayakunu masya Allah antakun, dan itu akan ada selama Allah menghendaki, ya. Kemudian fayakunu masya Allah ayyakun, ya, itu akan ada selama Allah menghendaki. Tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah akan mengangkatnya ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Tadi mulkan adon. Tsumma takunu mulkan jabriyatan. Nah, kemudian fase yang keempat, guys, itu akan ada mulkan jabriyatan. Nah, mulkan jabriyatan ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai kekuasaan yang diktator, guys. Nah, ini ya, guys. Ya, kata lain diktator apa? Tyranny, ya. Jadi kalau yang pertama mulkan ad-don ini ya termasuk khalifah-khalifah setelah Khulafaur Rasyidin ya, guys. Termasuk Umayyah, Abbasiyah yang barusan kita bahas ya, guys, di bukunya Mbak Mona. Termasuk juga Utsmaniyah yang juga barusan kita bahas di bukunya Mbak Mona, The Longing for the Lost Caliphate, ya. Kemudian masa itu berakhir diganti fase keempat, ya, apa? Mulkan jabriyatan, ya, kekuasaan yang tiranik, guys. Nah, kekuasaan tiranik inilah yang dibahas panjang lebar di buku On Tyranny-nya Profesor Timothy Snyder ya, yang sudah kita bahas kemarin, guys, ya. Dan juga ya dibahas di bukunya How Democracy Dies. Karena How Democracy Dies itu kan intinya bagaimana demokrasi itu disubvert, ya, masih ingat? Demokrasi disubvert, ya, digulingkan oleh apa? Oleh orang yang diangkat oleh demokrasi sendiri, ya. Dan dia akhirnya menjadi tiran. Kalau bahasanya Om Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt itu adalah ekstremis demagog, ya. Ekstremis demagog itu ya semacam tiran juga sebenarnya, ya. Dia semena-mena. Nah, kemudian dilanjutkan hadisnya, fatakunu masya Allah antakun, dan atas kehendak Allah masa itu akan terus berlangsung, akan ada. Summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkatnya ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajihin nubuwah, dan akan ada ya khilafah yang berjalan di atas jalan kenabian seperti di awal itu. Summa sakata, kemudian Nabi diam. Nah, kalau kita sudah menyaksikan mulkan adon di bukunya Mbak Mona Hasan, kemudian mulkan jabriyatan ya di bukunya On Tyranny dan How Democracy Dies, itu semakin menguatkan kita, guys, bahwasanya memang masa-masa itu sudah berjalan, ya. Ada yang sudah berlalu, ada yang ya kita mungkin baru masuk intronya, ya, tadi Tyran versi light, atau mungkin sudah berada dalamnya, wallahu alam bisawab, ya. Tapi yang jelas itu semua akan berakhir, dan summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, akan kembali lagi khilafah yang berjalan di atas metode kenabian. Summa sakata, dan Nabi kemudian diam, berarti setelah itu nggak ada, guys, kiamat. Nah, maka kita harus tidak hanya menunggu, guys, tapi juga harus ikut memperjuangkan, karena betapa ruginya kalau kita meninggal dunia tidak mendharma baktikan, tidak punya kontribusi, ya, walaupun sedikit, untuk tegaknya khilafah yang terakhir ini sebelum kiamat, guys. Untuk itu marilah kita sama-sama berjuang menegakkan khilafah Islam, ya, dan menjadi bagian dari mukjizat, ya, dari bisyarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Saya Pedianto, kita ketemu di pembahasan buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.